Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, berperan sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas fungsi pengarahan dalam manajemen. Yaitu, fungsi pengarahan dalam manajemen ini sangat penting untuk kehidupan kita, karena fungsi pengarahan dalam manajemen ini dapat mengatur segala kegiatan kita, mulai dari menginstruksikan, mengarahkan, serta memproses segala sesuatu kegiatan kita jadi lebih terarah, khususnya pada kehidupan sehari-hari maupun perusahaan. Nah, sebelum hal itu akan dikulik lebih jauh, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Vidya Aprilia sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Muhammad Al-Akbar Nur Syair yang akan berperan sebagai pemateri kedua. Yang ketiga adalah Radisa Putri Maharani yang berperan sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Adelia Damayanti Amran yang berperan sebagai pemateri keempat. Yang kelima ada Siti Aulia yang berperan sebagai pemateri kelima. Yang keenam ada Rahmawati Putri yang berperan sebagai pemateri keenam. Yang ketujuh yaitu Anggun Gwin Cahyani yang akan berperan sebagai pemateri ketujuh. Dan yang kedelapan ada Aisyah Maharani yang akan membacakan kesimpulan pada pemateri kali ini. Saya persilakan untuk pemateri pertama membacakan materinya. Pengertian fungsi pengarahan dalam manajemen. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberi petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan atau directory adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang tegas, sampai meminta bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik. Para ahli banyak berpendapat kalau suatu pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Saya menjelaskan 6 karakteristik fungsi pengarahan. Alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu pengarahan atau direction. Nah, pengarahan atau direction adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Pertama yakni fungsi pervasif, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Kedua yaitu aktivitas berkelanjutan. Adalah proses pengarahan yang dilakukan terus-menerus sepanjang kehidupan organisasi. Ketiga yaitu human factor. Adalah fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan yang berkaitan dengan faktor manusia, karena faktor dan perilaku manusia tidak dapat diproduksi. Jadi, fungsi pengarahan ini menjadi sangat penting. Selanjutnya yang keempat, creative activity atau aktivitas kreatif. Karakteristik ini bertujuan untuk mengubah suatu perencanaan menjadi sebuah tindakan, di mana para manajer memberikan arahan kepada bawahannya agar ide, pikiran, dan tindakannya dapat tersalurkan dengan baik. Yang kelima, executive function atau fungsi eksekutif. Karakteristik ini hanya dijalankan oleh pihak eksekutif dan seluruh tingkatan dalam manajemen, di mana bawahan seperti karyawan hanya menerima instruksi dari atasannya saja. Selain itu, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, delegated function atau fungsi delegasi. Fungsi ini bertujuan untuk mempermudah pengarahan, di mana atasan mendelegasikan atau memberikan tanggung jawab kepada pihak yang dianggap mampu untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Mengapa pentingnya pengarahan dalam manajemen? Pengarahan dalam manajemen sangatlah penting karena pengarahan merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Pengarahan ini juga diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, contohnya dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan untuk SDM, sumber daya manusia,
yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. Adanya briefing sebelumnya juga minimalkan risiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Apa saja hal-hal yang berpengaruh pada fungsi pengarahan dalam manajemen? Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan pada sebuah pengarahan merupakan skill yang harus dipenuhi karena berperan penting dalam pelaksanaannya dan mempengaruhi sumber daya lainnya untuk tujuan perusahaan. Yang kedua ada cara komunikasi. Aspek ini penting harus diperhatikan dalam memenuhi fungsi pengarahan sehingga bisa memberikan informasi dengan jelas sehingga atasan dan bawahan bisa bekerja sama dengan baik. Yang ketiga ada intensif atau perangsang. Hal penting karena membuat seseorang melakukan sesuatu dengan spontan. Yang keempat ada moralitas diri. Karakter seseorang ini pasti bisa merubah cara pandang orang yang akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir. Yang kelima ada melakukan supervisi dan kontrol dan pengarahan dari atasan ke bawah agar mampu mencapai rencana organisasi atau perusahaan yang jelas dan tepat. Yang keenam, disiplin. Disiplin dapat menjadi nilai plus dari atasan kepada bawahan agar bisa lebih baik mempercayai dan menaati atasan. Sekian dari saya. Adapun tantangan dalam fungsi pengarahan yaitu yang pertama, luasnya cakupan tanggung jawab. Manajemen bertanggung jawab mengawasi seluruh departemen di perusahaan, mulai dari keuangan, HR, pemasaran, logistik, dan bahkan IT. Yang kedua, harus meningkatkan kualitas proses operasional. Di perusahaan manapun, human error pasti akan terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar. Hal tersebut pasti memberikan dampak buruk terhadap perusahaan. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan karyawan untuk meningkatkan kualitas proses operasional melalui sistem yang runtut dan rapi, serta memungkinkan Anda untuk mendapatkan visibilitas atas setiap operasi dari isu masing-masing cabang perusahaan. Yang ketiga, terlalu banyak laporan yang harus dikerjakan. Tantangan ini akan muncul jika perusahaan tidak menyimpan data yang up to date. Alhasil, manajemen harus melakukan cross-check dan konfirmasi ke banyak pihak untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Yang keempat, kesulitan menemukan SDM yang tepat. Manajemen tentu tidak bekerja sendiri. Manajemen membutuhkan anggota tim yang mampu membantu Anda. Untuk mengatasi hal ini, manajemen memerlukan teknologi yang dapat membantu dalam hal pelatihan dan pengecekan, implementasi SOP, protokol keamanan dan kebersihan, dan prosedur operasional lainnya. Cara pengaplikasian pengarahan dalam manajemen. Pada umumnya, pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia bekerja dengan sebaik mungkin dan diharapkan tidak menyimpan dari prinsip-prinsip di muka. Secara teori manajemen, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemimpin untuk mengarahkan anggota bawahannya. Yang pertama, memberi orientasi tugas yang harus dijalankan. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Biasanya, orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan pengertian atas berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, orientasi ini perlu diberikan kepada pegawai-pegawai lama agar mereka tetap memahami akan peranannya. Informasi yang diberikan dalam orientasi dapat berupa di antara lain yaitu tugas itu sendiri, tugas lain yang ada hubungannya, ruang lingkup tugas, tujuan dari tugas, delegasi wewenang, cara melaporkan dana, cara mengukur prestasi kerja, hubungan antara masing-masing tenaga kerja, dan perintah. Yang kedua yaitu memberi petunjuk, baik petunjuk umum dan petunjuk yang khusus. Yang ketiga, mempengaruhi anggota bawahan. Dan yang terakhir, memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami ialah pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi, mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.
karena pemimpin adalah manajemen pengarahan yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan dan saran kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Maka pengarahan ada hubungan dengan kepemimpinan atau seorang manajer yang memberikan pengarahan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua jawaban dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.